Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Soal pertama berikut adalah data pekerjaan orang tua siswa di SD Teladan. Nah, jadi di sini ada data disajikan dalam sebuah tabel. Data pekerjaan orang tua di mana pekerjaan pegawai swasta 30, PNS 20, pedagang 35 dan TNI 15. Oke, dari banyak siswa ini ditotalkan jumlahnya ada 100. Nah, soalnya adalah buatlah 2 buah diagram lingkaran berdasarkan data pekerjaan orang tua di atas menggunakan keterangan persentase dan juga besar sudut juring. Nah, agar kita dapat menggambar diagram lingkaran, kita harus menentukan dulu besar sudut dari setiap data ya. Nah, jadi untuk pegawai swasta, tadi kan kita lihat bahwa pegawai swasta itu banyak siswanya ada 30 ya. Jadi 30 per total seluruh siswa. Per total seluruh siswa 30 itu adalah jumlah pegawai swasta per total seluruh siswa dikali dengan 360 derajat ini adalah besar sudut satu lingkaran. Nah, jadi kita hitung ya, hasilnya adalah 108 derajat. Kemudian PNS itu jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai PNS ada 20 orang per total seluruh siswa ada 100 ya, terus dikali dengan total satu lingkaran penuh, jadi hasilnya 72 derajat ya, teman-teman bisa hitung. Kemudian yang pedagang orang tua siswa yang bekerja sebagai pedagang ada 35 per total seluruh siswa itu ada 100 dikali dengan derajat satu lingkaran penuh. Kemudian TNI ada 15 orang siswa yang orang tuanya bekerja sebagai TNI dibagi dengan total seluruh siswa itu adalah 100 dikali dengan besar satu lingkaran penuh, sudut satu lingkaran penuh 360 derajat, hasilnya adalah 54 derajat. Nah, teman-teman, jadi ketika dijumlahkan hasil derajat ini dari pegawai swasta, PNS, pedagang, dan TNI, itu hasilnya harus 360 derajat. Kalau dia tidak sama 360 derajat, mungkin di perhitungan ada yang salah ya. Jadi kalau udah pas 360 ya, itu sudah benar ya. Kemudian ini untuk menentukan besar derajat juringnya ya. Nah, kemudian kita langsung aja menghitung persentase datanya ya. Nah, sekarang pegawai swasta tadi kan datanya ada 30 ya. Jadi 30 per 100 sama kayak tadi. Banyak anak yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai swasta dibagi dengan total seluruhnya. Kemudian di sini dikalikan 100% ya. Karena kalau persentase kan utuhnya fullnya itu 100 ya. 100%. Nah, ini kan 100 dengan 100 ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret jadi tinggal 30%. Nah, ini juga sama. PNS 20 per 100 kali 100%. Perhitungan sama semua ya, tinggal dicoret sisa 20%. Pedagang sisa 35%, kemudian TNI 100-nya dicoret jadi sisa 15%. Nah, ini kenapa kita bisa coret, karena kebetulan total seluruh siswa itu jumlahnya 100 ya. Total seluruh siswa itu jumlahnya 100, makanya bisa tinggal langsung coret. Nah, untuk persentase, ketika dijumlahkan hasil persentase ini jumlahnya harus sama dengan 100. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat. Jadi data ini yang kita akan pakai ini untuk membuat diagram lingkaran berdasarkan besar-besar sudut ini ya. Kemudian data persentase ini untuk membuat diagram persentasenya. Nah, sekarang kita akan menggambar diagram lingkaran. Kali ini saya menggambar diagram lingkaran tanpa menggunakan busur.
Tapi jika teman-teman punya busur, sebaiknya menggunakan busur. Oke. Nah, kalau tanpa menggunakan busur, kita bisa menggunakan konsep jam ya, jam dinding ya. Nah, jadi ini ada gambar lingkaran, kita buat seperti jam dinding, dan titik-titiknya itu sesuai dengan titik-titik yang ada di jam dinding. Jadi ada 12 titik ya, seperti pada gambar. Dan dari satu titik ke titik lain itu besarnya kita asumsikan adalah 30 derajat. Jadi dari angka 12 ke angka 1 itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, jadi kita lihat itu untuk pegawai swasta itu kan 108 derajat. Jadi kita hitungnya 30, 60, 90. Di sini udah sampai 90 derajat ya. Jadi kita masih kurang 18 derajat lagi. Jadi ini kita bagi 3 lagi ya, untuk kita mendapatkan angka 18. 30 ini kita bagi 3 lagi, jadi setiap titik itu 10 derajat. Nah, kita bagi 3 ya, kita bagi 3 bagian. Oke, karena tadi kita kurang sekitar 18 derajat dari titik angka 3 ya. Jadi kita tinggal tambah 10 di sini 10, kemudian 8 kira-kira di sini ya 8-nya. Oke, kalau udah kita tinggal tarik dengan gambar dengan penggaris. Dan di titik 108 derajat. Oke, di sini di sini tadi ya. Nah, kita sekarang tulis di bagian ini bahwa pegawai swasta 180 derajat. Nah, sekarang kita lanjut yang PNS. PNS itu 72 derajat. Nah, yang tadi kan ke titik 4 itu sisa 12 derajat ya, karena yang tadi 2 tambah 10. Jadi kalau di jarum jam ini angka 4. Oke, 12 tambah 30 42 ya. 42 tambah 30 72. Jadi pas di angka 6. Nah, jadi 72 derajat ya seperti ini. Kira-kira begitu. Sekarang kita tulis aja ini juringnya PNS 72 derajat. Nah, kita lanjut yang ketiga, itu pedagang 126 derajat. Ini 30, 60, 90, 90 tambah 30 lagi 100. Ini udah 120 ya, kita kurang 6 derajat. Nah, seperti yang tadi ini kita bagi 3 lagi ya. Jadi bagi 3, satu titik itu 10 10. 1. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Karena kita cuma butuh 6 itu berarti di kolom bagian pertama ini ya, di sini 6 derajat. Oke. Jadi dia sebelum yang 10. Kita langsung tarik garisnya. Nah, jadi di sini ya garis 126 derajat. Oke, kita langsung kasih nama ya. Ini tadi pedagang ya. Pedagang 126 derajat. Oke, yang terakhir 54 derajat. Nah, kita hitung sih karena cuma sisa ya. Benar nggak? Nah, tadi kan udah kita ambil 6 derajat, jadi sisa 4 ya. 4 24 ya, kalau sampai ke titik 11 itu 24 tambah 30 54 ya. Jadi benar ya. TNI 54 derajat. Nah, jadi intinya teman-teman, ketika dijumlahkan seluruh derajatnya itu jumlahnya harus benar ya, 360 derajat.
Nah, sekarang kita membuat diagram persennya. Besar derajatnya itu sama ya, besar sudutnya itu sama dengan yang besar sudut sudah kita cari tadi. Sekarang kita hanya tulis saja persentasenya. Nah, untuk pegawai swasta itu 30% ya. Jadi langsung kita tulis aja pegawai swasta 30%. Untuk PNS 20%. Dagang, nah ini yang paling besar ya 35%. Sedangkan TNI yang paling sedikit 15%. Nah, ini ketika dijumlahkan semuanya jumlahnya harus 100%. Ya, ketika dijumlahkan harus 100%. Oke, semoga membantu menggambar diagram lingkaran tanpa unsur.